Biarkan namamu. Terima kasih atas persekutuan yang indah ini. Di tengah kasus COVID yang makin meningkat di India dan juga yang ada di tempat ini, biarlah kami dalam segala keseharian kami makin berserah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, karena kami yakin Engkau Bapa yang setia, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Haleluya. Mari katakan Bapa terus. Kau setia.
haleluya, haleluya, amin. Mari kita selesaikan akan serial kita tentang value and culture. Yang pertama, kita akan melihat bahwa Tuhan yang memulai dan Tuhan yang menyempurnakan. Secara personal dan secara komunitas, kita harus mempunyai dan memahami bahwa segala sesuatu itu Tuhan yang memulai. Katakan bersama dengan saya, Tuhan yang memulai. Dan kemudian kalau Tuhan sudah memulai, Dia akan menyelesaikan dengan sempurna. Ini nilai, saudara. Sehingga kita tahu apapun yang terjadi, kita tahu bahwa Tuhan itu merancangkan sesuatu yang luar biasa. Perhatikan bersama dengan saya, kitab Kejadian pasalnya yang kedua, ayat yang ke-7 berkata seperti begini. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskannya ruh, nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan memulai kehidupan manusia itu dengan spiritnya, dengan rohnya. Ya. Itu luar biasa. Dan kita tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita itu adalah seizin daripada Tuhan. Katakan amin. Apapun yang terjadi, suka, duka, susah, senang, diberkati sepertinya, kurang diberkati, sehat, sakit, tidak ada itu yang tidak seizin Tuhan. Rumah tangga anaknya banyak, anaknya sedikit, tidak punya anak, itu semua seizin daripada Tuhan. Istri tiba-tiba menggelembung jadi besar tubuhnya, itu pasti juga seizin daripada Tuhan. Dan kita tahu kalau segala sesuatu dimulai dari Tuhan, maka Tuhan itu yang akan menyelesaikan dengan sempurna. Ulangan pasal yang ke-8 ya. Jadi sadar kita memulai segala sesuatu dalam hidup kita adalah Tuhan. Ulangan pasal 8 ayat 18 berkata seperti begini, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memberi kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu sampai sekarang ini. Mungkin ada di antara kita yang berkata, ya Pak, tapi saya mulainya dari scratch Pak. Ya, datang ke sini cuma bawa koper 2. Dan siapa yang bisa bawa koper 3 datang ke sini? Maksimal cuma 2 kan? Waduh, kalau sekarang sudah kopernya jadi, atau mungkin saudara sudah punya pabrik koper, saudara sudah berhasil. Kita mungkin berkata, itu kan memang saya usaha saya Pak. Oh, saya tak pintar Pak memulainya. Tapi ketahuilah, firman Tuhan berkata, berlaku buat kita sekalian. Ingatlah akan apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita, ya. Atau mungkin sudah berkata, ya ini kan usaha saya Pak. Saya berjuang cari beasiswa, berusaha, bekerja di sini sehingga saya bisa mencapai atau masuk di dalam sekolah level S3 atau mungkin S4 kalau ada saudara. Ketahuilah bahwa itu diizinkan Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Atau saudara berkata, di keluarga kan saya bangun Pak, sampai bisa begini. Oh, luar biasa perjuangan kami suami istri. Tahulah bahwa kita ini semua hanya karena anugerah dan kemurahan Tuhan, termasuk pelayanan yang ada. Kalau saudara diberi kesempatan melayani dan hari-hari ini saudara merasa sangat busy sekali karena banyak pelayanan-pelayanan yang ditawarkan, dari mulai menjadi ushers, kemudian jadi cleaners, kemudian jadi song leaders, kemudian saudara berkhotbah di sini, kemudian saudara ikut membantu kita sekalian mempersiapkannya. Saudara, semua itu karena apa? Kekuatan atau dunamos bahasa aslinya yang diberikan Tuhan dalam hidup kita. Semua ditaruh Tuhan dengan kekuatan yang luar biasa. Dari akar kata dunamos kita mengenal kata dinamik, saudara. Ada ledakan yang luar biasa yang membuat manusia itu bisa melakukan segala sesuatu. Amin. Itu Tuhan, saudara. Ketahuilah bahwa Tuhan yang memulai dan Dia akan menyempurnakan. Nanti endingnya sempurna. Ini merupakan satu assurance, sesuatu jaminan di dalam kehidupan kita. Ya.
Saya mau tanya kepada saudara, kalau saudara punya barang, katakanlah mobil saja, ya. Kalau saudara punya mobil, kemudian saudara parkir di satu tempat dan kemudian ketika saudara meninggalkan mobil itu, saudara melihat kayaknya ada seseorang yang sedang mendekati mobil saudara. Dan ketika saudara menengok dari jauh, memang ada tuh orang yang mendekati mobil saudara, yang mencoba mau menendang-nendang mobil saudara atau mau grafiti mobil saudara. Saya mau tanya kepada saudara, kira-kira saudara akan kembali ke mobil itu atau tidak? Hah? Atau saudara berkata, good, gitu? Saudara pasti akan kembali ke mobil itu. Kenapa? Karena saudara merasa memiliki. Saudara yang punya mobil itu. Saudara pasti akan jaga kepunyaan saudara. Nah, hal yang sama ketika hidupmu dan hidupmu dimiliki oleh Tuhan. Tidak pernah dia biarkan ada sesuatu yang mau mengganggu miliknya. Saudara paham saya? Ada assurance ketika dia memulai sesuatu di dalam hidup kita, dia akan mengerjakannya sampai selesai dengan sempurna. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sadarlah bahwa Tuhan yang menjaga akan seluruh kehidupan kita. Ya, jangan sampai kita ini jadi orang tuh bebannya kok kayaknya berat gitu ya. Jadi anak Tuhan kok nggak ada bedanya. Orang datang ke sini kan mau mau melihat apa yang terjadi, yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Orang baru datang ke sini melihat wajah saudara berat gitu ya. Matanya cekung-cekung, nggak ada senyum, nggak bebas dikasih selamat pagi. Gitu. Kasih selamat pagi Pak, jawabannya apa? Selamat pagi. Selamat pagi Pak, pagi. Gitu. Atau selamat pagi Pak, Gi, itu aja. Saudara, kalau ada bebannya berat begitu loh, ya. Seharusnya tidak seperti begitu. Kalau Tuhan sudah memulai saudara untuk masuk ke tempat ini, menjadi sidang jemaat di tempat ini, menjadi anak Tuhan, ini value yang sedang kita bangun, saudara ya. Kalau Tuhan sudah memulai kita untuk membangun kehidupan rohani di sini, Dia yang akan mengerjakannya dengan sempurna di dalam kehidupan kita. Jangan sampai hidup kita sepertinya itu terbeban dengan berat. Karena apa saudara? Karena memikul hidup yang luar biasa. Stres Pak. Punya anak satu sudah ketakutan. Oh enggak, punya anak lagi udah. Saya harus nunggu 14 tahun kayak gini Pak. Katanya gitu. Kayaknya berat gitu ya. Iya sih Bapak gak punya anak, tapi saya tahu value-nya kok. Kalau saudara dikasih karunia anak 3 saudara, nikmati ya. Kalau suaminya berkata satu lagi dikasih, istrinya berkata satu lagi kasih aja. Itu pun juga seizin Tuhan kan di dalam kehidupan kita. Saya ini dinubuatkan banyak hamba Tuhan tua muda perlu buat tumpang tangan, tumpang segalanya. Dia berkata tahun depan istrimu akan hamil. Saya tunggu sampai sekarang juga nggak hamil kok. Kalau bukan seizin Tuhan nggak terjadi. Ya memang langsung enak sih, langsung dapat anak gede-gede. Dulu kan manggil saya kan Pak, saya panggil dia ya. Kenapa? Biar jadi anak angkat gitu ya. Silakan, enak. Nggak nyekolahkan, ya, setiap minggu ditawari mau pijit nggak deh, gitu ya. Dia tak minta Medibag buat saudara, gratis. Sudah dikasih tahu semua terjadi, saya nikmati. Kami nikmati karena Tuhan akan menyelesaikan hidup saya, akan menyelesaikan hidup keluarga saya, akan menyelesaikan pelayanan yang dipercayakan dengan sempurna. Itu assurance buat kita sekalian. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, jangan sampai ada beban yang berat yang menekan hidup kita karena kita merasa bahwa kita ini aduh kok seperti begini. Perhatikan Filipi 1 ayat yang ke-6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, Paulus berkata, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Saudara jangan ajak saya untuk ikut menderita karena persoalan saudara. Karena saya tahu apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara, dalam hidup keluarga saudara.
Ketika saudara berjemaat di tempat ini, saya tahu persis bahwa apa yang ia lakukan di dalam hidupmu, di dalam keluargamu, itu akan dibawa kepada kesempurnaan yang luar biasa. Amin. Saudara tidak akan pernah bisa melihat saya ikut stres bersama saudara. Nemeni ya, denger ya, mendoakan ya, karena saya tahu akan hal ini. Saya yakin kok, dia yang sudah melakukan sesuatu yang baik di dalam rumah tanggamu. Tapi Pak, sekarang ini keadaannya seperti begini. Keuangan kami kocar-kacir. Saya tahu itu terjadi pasti untuk menyempurnakan rumah tanggamu. Itu sebabnya tidak ada satupun di antara saudara yang saya sarankan untuk bercerai. Yang saya sarankan adalah bertahan, semangat. Kepada laki-laki saya berkata semangat, kepada istrinya baik semangat. Kalau bisa bareng-bareng ketemu saya berkata semangat bareng-bareng. Kalau tidak satu-satu saudara, di konseling satu-satu, kasih semangat satu dengan satu. Karena saya yakin kok apa yang dia sudah mulai dalam keluarga, dalam hidup, Tuhan akan menyempurnakan. Beri tepuk tangan yang paling baik buat kita. Haleluya. Jadi ingatkan selalu bahwa Tuhanlah yang memulai dan Tuhan yang akan menyempurnakan juga pelayanan di tempat ini, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya ingat beberapa waktu yang lalu ketika kami memulai bersama-sama dengan Pastor Iwan dan keluarga. Si Chloe itu masih kecil, saudara ya, rambutnya juga belum banyak di si Chloe. Waktu datang kayaknya rambutnya dikit banget, ini anak perempuan gak ada rambutnya. Ya, kita tahu kok saudara ya. Dan kita berdoa sungguh-sungguh. Kita pernah kok ibadah cuma kami berdua keluarga plus satu jemaat yang datang. Kami pernah mengalami seperti begitu. Kami pernah kok dimarah-marah, kami pernah diolok-olok, kami pernah ditolak kok melayani di tempat ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, kami tahu akan hal itu. Tapi kalau Tuhan sudah memulai, kami yakin, kami gumuli. Pak Iwan berkali-kali dia cerita ditawari pelayanan di gereja-gereja yang lain yang lebih maju daripada apa yang kita kerjakan waktu-waktu itu. Dia berkata, Tuhan kirim ke sini ya, sudah di sini. Ya, lakukan sesuatu. Karena apa? Kita percaya kalau Tuhan sudah memulai pekerjaannya, dia akan melakukan dengan hal yang luar biasa. Ketika mengawali pelayanan saya, kebetulan nama saya Kak Petrus, saudara ya. Saya berdoa meneguhkan hati untuk ministry. Saya mendapatkan ayat di Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-8 berkata seperti ini, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Saya saudara ya, udah jelas dong. Mau itu, engkau adalah Petrus. Iya saya Tuhan. Dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Itu mas secara pribadi confirm buat saya. Ya. Alam maut tidak akan menguasai. Bagi saudara yang dikasihi Tuhan, saudara tahu maut itu hanya akibat daripada kutuk, daripada dosa. Itu membawa kepada maut. Selama saya menyampaikan sesuatu kebenaran yang Tuhan ajarkan atau berikan dalam keadaan dalam kehidupan secara jemaat, saya yakin alam maut tidak akan menguasainya. Itu sebabnya hari ini melalui value yang ke-13 ini, mari kita berserah dan sadar kepada Tuhan bahwa pemilik hidup kita adalah Tuhan. Ya, pemilik daripada kehidupan itu adalah Tuhan. Yang kedua adalah nilai upaya untuk mengenal Tuhan lebih dalam dan melakukan firman-Nya. Orang yang berusaha mencari atau mengenal lebih dalam akan Tuhan dan berusaha dengan sekuat tenaga melakukan firman-Nya, Alkitab menyebut dialah orang yang mengasihi Tuhan. Katakan mengasihi Tuhan. Perhatikan ya. Kita lihat Yohanes 14 ayat 21. Yohanes 14 ayat 21 berkata begini, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Kemarin sedikit saya bahas di JKI Penuai. Orang itu kok bertanya begini ya Bu ya, ya Bapak ya. Saya ini kan sudah beribadah kepada Tuhan, sudah melayani Tuhan, bahkan saya itu rajin.
ke gereja itu saya rajin. Tetapi kok sepertinya hidup ini kok tidak ada kebebasan gitu ya. Selalu ada masalah saja. Masalah satu belum selesai, masalah dua belum selesai, masalah tiga. Is it normal? Normal nggak? Ya. Kenapa ya saya itu kok sakit nggak sembuh-sembuh? Sakit sembuh belum sembuh, sakit yang lain muncul. Kenapa ya keluarga saya ini kok nggak bisa enak begitu ya? Suami lagi baik, anaknya nakal. Anak lagi baik, suaminya nakal. Padahal kan kita kalau minggu ke gereja, kenapa seperti begini? Saya mau berkata kepada saudara, saudara mungkin hanya orang yang beragama, tetapi saudara bukan orang yang mengasihi Tuhan. Loh Pak, tapi saya sudah melayani, sudah WL. Iya, saudara hanya mengerjakan tugas yang tadi itu loh, yang di roster, yang dijadwalkan. Tapi kau itu tidak mengasihi Tuhan. Jadi mengasihi Tuhan cuma itu, mendengar Tuhan, mengerti kehendaknya, dan melakukan kehendaknya. Dua itu saja. Kalau saudara tidak begitu, kita tidak sebut mengasihi Tuhan. Satu lagi berkata, oh iya Tuhan itu ya, kok maksa-maksa orang mengasihi dia? Kita ini kan bebas. Begitu saudara. Kenapa sih disuruh-suruh mengasihi dia? Perjanjian lama kita disuruh mengasihi Tuhan. Perjanjian baru Tuhan Yesus sendiri yang juga berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Memang kurang kasih Tuhan itu. Halo. Begini. Karena Tuhan mengasihi saudara, maka dia mau saudara mengasihi saya. Sebab kalau maksudnya dia mau saudara mengasihi dia, bukan mengasihi saya. Saudara ya. Karena begini saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita tidak mengasihi Tuhan, pasti kita akan mengasihi yang lain. Pasti kan? Kalau kita ini tidak mengasihi Tuhan, pasti kita tertarik kepada yang lain. Dan yang lain itulah saudara, sumber daripada dosa. Dan dosa membawa hidup kita kepada kutuk. Ya, kutuk itu luar biasa. Di dalam di dalam kehidupan manusia itu, kalau itu mengejar kehidupan kita, akan menghasilkan suatu persoalan-persoalan yang luar biasa. Coba kita lihat satu ayat ya, 28. Ulangan dari 28. Ulangan pasal yang ke-28 ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-20. Jadi Tuhan itu ingin supaya bisa bangun relationship, bangun hubungan dengan kita. Bukan dia kekurangan kasih atau apa gitu. Enggak saudara. Dia mau bangun itu, karena kalau tidak dibangun, saudara pasti mengasihi yang lain, dan itu sumber daripada kutuk itu. Ulangan 28 berkata ayat yang ke-15, tetapi jika kau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk akan datang kepadamu dan mencapai kamu. Bahasa Inggrisnya tidak mendapatkan kamu, mengejar kamu, memburu kamu. Dan tidak enaknya apa? Sampai mendapatkan sudah. Sampai kau kena akan kutuk itu. Tuhan itu memang memberikan free will dalam hidup kita. Tetapi kalau saudara mau memilih sesuatu dalam hidup perjalanan rohani, Tuhan kasih bocorannya. Kasih aku. Karena kalau kamu tidak, kutuk yang akan menyertai hidupmu. Walaupun kita ini sudah beragama Kristen. Saudara mengerti maksud saya? Saudara cek. Kalau kau mengerjakan pekerjaan Tuhan, engkau mendengarkan suaranya, engkau mencari kehendaknya setiap hari, bukan kutuk yang mengejar, berkat yang akan mengejar. Amin. Orang kadang kaget-kaget, kenapa sih kok orang itu diberkati terus? Saya kok tidak? Padahal gerejanya sama, kebaktiannya sama, berangkatnya sama, pulangnya sama, makannya sama. Tapi dia kok kayaknya beruntung terus, saya enggak. Cek hidupmu. Enggak usah ngecek dia. Hidupmu itu mengerjakan Tuhan apa yang dia mau atau tidak. Kalau tidak, Tuhan berkata kamu tidak mengasihi aku. Kalau tidak mengasihi aku, kutuk ini mengejar sampai dapat. Loh, setan dosa itu kayak sangat maut, saudara. Dia kejar, seluk.
pernah disengat sama sekali dia tiba-tiba kesengat sama binatang di rumahnya itu banyak tumbuh-tumbuhan dan binya banyak gitu. Alah gitu aja bengkak sudah. Serius sih kayak gitu loh. Dosa itu kayak sangat mau gitu. Kemudian bengkak gitu saudara, mengalami apa yang disebut dengan kutuk. Bahasa aslinya bagus, kelala. Kutuk itu kelala, bukan kelala. Q-I-L-A-L. Kelala. Itu artinya apa saudara? Itu artinya eksekusi mati. Jadi kalau orang tidak mengasihi Tuhan, itu sudah dieksekusi mati. Walaupun makannya banyak, sebetulnya dia itu secara rohani mati. Zombie. Ada zombie makan banyak. Siapa? Elu. Makannya banyak, tapi sebetulnya rohnya mati. Kelala. Tidak ada kasih kepada Tuhan. Betul. Yang terjadi apa? Tragedi. Yang terjadi apa? Malapetaka, susun menyusun, musibah, kesulitan, persoalan, air mata, terus-menerus akibat apa? Dosa. Ini orang yang tidak mengasihi Tuhan sederhana kok. Saudara, kita tidak bisa melihat orang yang beraktivitas, rajin seperti ini. Saudara harus lihat apakah dia mendengarkan suara Tuhan dan mengerjakan. Sederhana ya. Halo. Setiap hari harus tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup. Saya encourage. Ya. Apa sih? Ya bolehlah sekali-sekali tanya kepada istri, Tuhan maunya apa sih? Sekali-sekali boleh, tapi jangan terus-menerus. Cari sendiri. Pagi-pagi bangun, berkata kepada Tuhan. Kenapa sih kita harus berkata kepada Tuhan, bertanya kepada Tuhan? Sebab Tuhan kita hidup. Tuhan kita bukan mati, Tuhan kita hidup. Mau relationship dengan saudara, mau ngobrol dengan saudara. Saya mau jamin kalau saudara punya waktu dan kau tanya kepada Tuhan, karena dia hidup, dia jawab hidup saudara. Gak pernah tanya sih. Ya. Ada worship. Saudara, handphone itu ada yang disebut dengan microphone, tetapi juga ada yang disebut dengan speaker. Saudara jangan pakai mikrofon terus dong. Dengerin juga speakernya supaya bisa dipakai sebagai alat komunikasi. Saudara malas nggak kalau ditelepon sama orang yang ngomong terus? Begitu saudara mau ngomong dimatiin. Malas nggak kalau telepon sama orang seperti halo, dimatiin. Kalau itu istri saudara, kira-kira saudara jawab lagi nggak? Kalau itu suami saudara, saudara jawab lagi. Saudara disebut kurang ajar nggak? Iya kan? Tak dengan Tuhan. Kalau dia tanya, dia itu hidup, dia akan kasih tahu. Nah begitu dia kasih tahu, ada perintah dalam hidupmu, lakukan, maka engkau akan disebut mengasihi. Saudara, luar biasa ya. Kadang perintahnya memang susah, ya toh, susah. Ambil tabunganmu buat gedung gereja, susah gitu ya. Ini teman-teman ini memprovokasi terus, ya Pak kita beli gedung gereja, ayo kita beli gedung gereja. Saya beli lampu dulu deh, saya beli pohon dulu deh, Pak Iwan beli speaker dulu deh, ya kan? Gitu ya. Ayo kita beli. Saya nunggu aja deh Tuhan bicara kepada satu milioner di tempat ini. Ya. Ayo kita beli. Bapak Ibu, ada yang susah. Kadang Tuhan berkata ampuni, itu susah. Ya, makanya lebih baik kita nggak punya musuh, saudara. Ya tidak ada suruhan mengampuni. Saudara sih suka bikin perkara, suka bikin masalah. Kemarin saya dengar ada satu teman yang lagi viral di di YouTube atau di apa gitu. Dia berkata, Pak itu kakak kelas saya. Itu memang orang baik sejak sekolah. Bikin gaduh. Kalau ada kelas dia tanya pertanyaan yang tidak sesuai dengan pelajaran yang ada. Kemudian tidak ada solusi. Sampai sekarang dia mau terbang pergi ke luar negeri cuma mau cari suaka, cari cara-cara seperti itu. Memang orangnya kayak gitu. Jadi dia memang
bukan problem solver Pak, tapi apa Pak? Hah? Jangan jadi problem maker supaya nggak disuruh Tuhan untuk mengampuni. Gitu. Kalau kita bukan problem maker, semua kita cinta, oke, kita jalan lurus, kita jalan baik, nggak ada yang musuh hidup kita. Iya dong? Yang musuh hidup kita kan setan. Kalau setan mah nggak usah disuruh Tuhan ampuni, saudara. Tuhan berkata injak iblis dengan pasang darahnya. Hal yang kedua yaitu adalah usahakan saudara itu bisa mengasihi Tuhan. Ya, saudara, apa namanya? Kalau disuruh pilih yang mana? Pilih hidup di dalam kutuk atau hidup di dalam berkat? Saya rasa semua kita ingin untuk hidupnya diberkati Tuhan, kan? Begitu ya. Saudara, nggak susah-susah kalau saudara tahu value ini. Kasih aja Tuhan. Udah. Bisa salah. Gitu. Tetapi kalau kita punya keinginan mengasihi Tuhan, Dia kasih kesempatan. Komsel itu lalu baik sekali dia berkata begini. Orang ini kalau berontak terus sama Tuhan, kira-kira kalau kita ampun diampuni enggak? Semua menjawab diampuni. Gitu. Karena memang Tuhan tidak terbatas kasihnya. Cuma kalau saudara memberontak terus, yang hidup mengikuti saudara itu bukan berkat, kutuk. Gak percaya sih. Oke deh, saya ajak saudara lihat 1 Korintus 16 ayat 22. Biar saudara gelisah nanti pulang ya. 1 Korintus 16 ayat yang ke-22. Lihat. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan terkutuklah dia. Titik. Takut keren ya. Dikasih titik. Maranatha. Saudara tahu Maranatha artinya? Sampai Tuhan datang. Ya kalau Tuhan datang besok atau minggu depan, saudara cuma tinggal terkutuk seminggu. Nah kalau 10 tahun lagi Tuhan gak datang dan saudara tetap hidup, saudara akan hidup 10 tahun dengan apa? Kutuk. Kutuk itu tadi loh, kelala tadi, tragedi terus. Jadi air mata itu tidak pernah berhenti. Hari ini nangisnya pagi, besok siang, besok malam. Minggu depan pagi, siang, malam nangis. Itu tragedi, saudara. Karena kutuk, karena dosa, susah hidupnya, musibah menimpa. Hari ini kakinya terantuk batu, besok kesleo, besoknya lagi tangannya kaku. Waduh. Loh, kalau sudah tua itu kan gitu pertanyaannya. Kalau muda, gajinya berapa? Kalau sudah tua, minum obat apa? Tragedi itu saudara. Musibah, kesulitan. Nah saudara, Tuhan berkata, kalau kamu tidak mengasihi aku, kalau kamu tidak mendengarkan suaraku, kalau kamu tidak melakukan yang kuingini, maka kamu tidak mengasihi aku. Dan terkutuklah kamu. Maranatha. Ini ngeri saudara. Saya tidak berharap itu terjadi dalam hidup kita. Sekarang belajar, Tuhan aku mau mengasihi. Ya kata Pak Petrus, mengasihi Tuhan itu mendengar suaranya. Saudara cari pagi atau siang atau sore apa kehendak Tuhan. Lewat bacaan kita, lewat lagu-lagu, dengarkan khotbah. Jangan film Korea melulu. Nggak dapat suara Tuhan. Suara Kim Jong Chul ya. Saudara itu. Oh enggak Pak, ini ada nilai-nilai filsafatnya. Sudahlah, cari firman Tuhan. Itu suara Tuhan. Kemudian berkat menyerang hidup saudara atau menyerbu hidup saudara. Bahkan kita berkata saudara tidur pun dikejar berkat. Wih, keren banget ya. Pak saya nggak bisa tidur, ada berkat. Pak saya tidur melulu, ada berkat kita. Untuk semua yang sudah tidur katakan amin. Sudah. Oke, yang terakhir saudara. Yang terakhir adalah nilai semua generasi itu terlayani dengan baik. Saudara harus punya nilai ini ya. Kita itu kalau ngomong, manggil nama, itu artinya seumuran. Kan gitu. Kalau kita ngomong, panggil tante berarti dia tua. Kalau kita berkata oma berarti, nah itu harus terus terhubung ke saudara. Pernah jadi kecil? Kita semua pernah jadi kecil. Nah, Pak saya itu kalau ngajak saya ketemuan sama orang-orang RT
ngerti pada waktu itu. Bapak saya itu ngomong sendiri sama teman-temannya. Lah saya suruh nungguin aja. Pernah nggak di apa namanya dikacangin kayak gitu? Diajak pergi sama mami arisan. Wih, maminya ngomong sana kemari, anaknya diem tinggal gitu aja. Mau pergi, nggak boleh pergi. Ini sakit hati nggak saudara? Saya sering begitu dibully kayak begitu. Nah bagaimana kita ini jemaat di tempat ini jangan begitu dong. Ya, kita sering itu makan bersama, anaknya suruh duduk di sebelahnya. Teman-temannya duduk di sebelah sana, kamu duduk sini. Gitu ya. Nah, terus dia ngomong tuh sama-sama apa namanya jemaat ngomong begitu, si anak itu papi gitu ya. Ya papi handphone dan home gitu. Jadi suruh apa? Duduk menemani papinya ngobrol. Sakit hati gitu. Itu tak terkoneksi. Makanya ya baik sekali ya kadang anak-anak itu kalau lagi makan bersama-sama kita kasih tempat di pojok begitu, anak-anak semua di situ. Supaya nggak dikacangin, Bang. Sama dalam pertumbuhan kehidupan kita juga harus bisa memberi anggapan kepada orang tua, memberi anggapan kepada anak-anak, memberi anggapan kepada yang tua. Saya bersyukur ya ada om dan tante. Saya pikir sih om dan tante akan datang kebaktian di tempat ini paling 1-2 kali. Karena kan nggak nyambung semua buat mereka. Lampunya nggak cocok buat mereka, musiknya kencengnya nggak karuan. Ya karena nyambung tuh sama om tante. Ibadah ini apa nyambungnya? Tapi saya merasa bahwa om dan tante tahu bahwa ada Tuhan di tempat ini. Ya, walaupun lampunya bersinar-sinar, saya baru mau cari lampu yang menghadap ke jemaat om. Pak Yuki tadi sudah kasih tahu, Pak saya sudah dapat, Pak tinggal ngambil Pak katanya lampunya merah hijau, saya mau taruh ke jemaat gitu loh. Masa yang disorot sini semua? Ya memang nggak nyambung, tapi ada connectionnya, ada benang merahnya. Bahwa di sini ada Tuhan. Itu sebabnya harus dilayani semua generasi. Anak-anak dilayani dengan baik. Ya, saya ngobrol sama Pastor Yohana itu, dia kan cinta sama anak-anak. Kalau kita punya gedung gereja bagaimana? Ya saya harus punya itu Pak, taman untuk anak-anak, ada lorotannya, ada mainannya, ada gunungnya, ada sungainya. Generasi kita mah itu sudah bagus sekali, ya toh. Ini nanti akan dipasangi kamera. Saya sih berharap si Joshua cepat pulang ke Indonesia gitu. Oh dia itu paling sibuk soal gini ya. Ibu Lucy mah happy aja di lalu. Selama ini tidak ada yang bantu dia loh saudara. Ngembil sendiri, mati putak-putak sendiri ya saudara ya. Ya kita ada lintas generasi itu harus saling menghargai. Harus bisa kita ikut menghadirkan Tuhan dalam setiap generasi. Saya yakin kok salah satu yang membuat om dan tante kerasan di sini karena saudara tidak membiarkan dia. Saya habis kebaktian. Halo om, gimana om? Ini datang sebentar semua. Saya berani jamin, kalau mulai hari ini saudara tidak menyapa om dan tante, mungkin 2 minggu lagi nggak datang. Biarin aja dia, udah tua, main di sini, tak cocok gitu. Dia calon pastor juga tidak bisa. Ya tidak bisa, nggak nyambung. Tetapi yang bikin nyambung itu di dalam setiap generasi kita harus ada. Dan kita harus tahu ada pengurapan Tuhan masing-masing dalam hidup kita. Amin. Jadikan itu sesuatu value di dalam kehidupan kita. Satu kali Raja Hizkia divonis meninggal dunia. Ya. Dan Tuhan berkata melalui nabinya, Raja Hizkia, kamu mau berikan value apa kepada anak-anakmu? Mau berikan nilai apa kepada anak-anakmu? Karena kamu akan mati di dalam 2 Raja pasal 20 kalau saudara nanti baca. Rupanya Hizkia minta diperpanjang hidupnya dan Tuhan kasih itu perpanjangan hidup. Tapi Alkitab mencatat selama dia diperpanjang hidupnya, dia tidak menurunkan atau mengajarkan value yang benar kepada anak-anaknya. Bahkan dia tidak menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan buat keturunannya. Akibatnya apa? Bangsa Israel akhirnya tertawan ke Babel dan mengalami satu aniaya yang luar biasa. Nah saudara yang dikasih Tuhan, mari kita memiliki saling menghargai di dalam value
dalam generasi yang ada, yang harus terlayani. Semua generasi harus terlayani dengan baik. Bisakah kita terus bersemangat kepada setiap generasi, kepada anak-anak kita bersemangat membantu? Saya senang sekali karena ada orang-orang yang dengan setia tekun mengajar kepada mereka, ada yang menyusun bahan, ada yang meng-create mereka untuk merasakan. Saudara, anak-anak sekolah minggu itu kalau praise and worship sudah pakai musik sendiri, saudara. Pemain drumnya ada, pemain keyboardnya ada, hebat ya. Anaknya Bu Fani itu mainnya apa drumnya itu? Apa keyboard? Semua diajari, mereka nyanyi sendiri. Ya, kadang kita lagi kebaktian siang begitu mereka nyanyi. Saya bilang dalam hati, itu yang khotbah nggak ya? Keganggu nggak ya? Bukan di sana, di sebelah sini tuh. Pakai mikrofon, apakah kita bisa bersemangat ketika mereka maju? Apakah kita bersemangat ketika orang tua mencari Tuhan? Harus. By the way, nanti tanggal 29 bulan Mei ini ada seminar untuk ibu-ibu, ya, untuk para wanita. Apakah kita semangat untuk bisa menopang seperti begitu? Ada satu pembicara yang akan berbicara tentang bagaimana connect orang tua dengan anak-anak yang teen, anak-anak yang masih remaja. Nah, kalau masih kecil-kecil kita suruh masih bisa, saudara. Ayo berangkat sekolah yuk, bisa. Kalau sudah teen, oh mana bisa. Diajak tamasya aja nggak mau. Ayo kita holiday, nggak usah, tapi mami saja. Saya holiday sendiri, ya kan? How to connect? Bagaimana tetap bisa mengendalikan atau bersama-sama mencari Tuhan bersama mereka selagi mereka belum menikah. Nanti kalau sudah menikah urusan keluarga. Tetapi teenager sekarang itu gak susah, saudara. Saudara bersyukur kalau masih bisa ajak makan bersama. Ini Mother's Day, nanti ajak makan bersama mau. Nanti ada waktunya, saudara. Mereka berkata nggak mau. Kenapa nggak connect? Yang dimakan papi-maminya babi. Dia maunya nggak nyambung, saudara. Saudara bujui nggak apa-apa, burgernya nanti isinya babi. Nggak bisa, saudara. Bagaimana connection? Oke, tanggal 29 saya berdoa 2,5 jam 10 sampai jam 12.30 nanti kita akan ada seminar khusus untuk para wanita. Saya sarankan pada hari itu bapak-bapak bikin janjian, ketemu bersama anak-anak, berenang atau apa, izinkan ibu-ibu pergi sendiri. Bapak-bapak berkata, ya, yang punya anak, bapak-bapaknya janjian mau berenang di tempat saya, mau berenang di Fuji Beach, di mana 2,5 jam. Istrinya di drop di Marubra, kita akan pakai Iglesia Mission, ya. Kemudian bapak-bapak kumpul aja mau pergi ke tempat mainan atau apa, 2,5 jam. Ya, ibu-ibunya menikmati akan pengajaran karena ini khusus untuk wanita. Pak, saya punya anak, saya mau ikut, istri saya ikut boleh, tapi jangan ganggu karena sedang dikerjakan. Nanti ada waktu yang kita mengerjakan bagian laki-laki, bagian bapak-bapak untuk bikin seminar yang lain. Oke, saudara, setiap generasi kita harus bisa bersemangat di dalamnya. Ambil bagian dalam tugas pelayanan masing-masing untuk memuliakan nama Tuhan. Saya rasa ayat yang terakhir kemudian kita selesai dengan ibadah yang ada. Amsal 20 ayat yang ke-29 berkata gini, hiasan orang muda ialah kekuatannya. Makanya saudara, semangatnya luar biasa orang muda. Dan keindahan orang tua ialah apa? Ubannya, saudara. Ya, kalau saudara malu bahwa saudara sudah tua, ya bisa disemir. Tapi ketahuilah, kalau sudah uban berarti kita sudah tua, karena itu memang keindahan, lambang kebijaksanaan di dalam kehidupan kita. Setiap generasi harus ada yang bisa melayani. Setiap generasi harus bisa kita konekkan satu dengan yang lain. Sehingga saya berharap tidak hanya opa, menantu, dan cucu aja. Kalau bisa sampai keturunan keempat kalau bisa. Sampai cicit gitu ada di tempat ini. Gitu. Saya nunggu-nunggu itu. Kapan nanti Chloe menikah gitu ya. Kalau Chloe itu kan termasuk cucu. Kalau apa namanya di jemaat ini.
bapaknya, sebenarnya anak-anaknya, anak-anak sebenarnya adalah cucu-cucunya. Saya nunggu nanti si Aaron kapan menikah. Nah itu sampai satu generasi. Betul ya, Korea. Saya suka dengan suaminya dia. Kalau lihat anaknya dan lihat saya dia berkata 13 tahun lagi Pak katanya. Luar biasa. Oke, kita selesai. Mari kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Tuhan itu yang memulai, Tuhan yang menyempurnakan. Usaha dalam mengasihi Tuhan di dalam hidup kita dan semua generasi di tempat ini terlayani dengan baik. Mari kita akan datang pada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Coba kita nyanyikan satu lagu yang berkata, pujilah aku Tuhan. Pujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki hatiku dan batinku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadiratmu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu. Menikmati kehadiranmu. Bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan. Kau layani semua. Ajak kita menaruh tangan kita di dada masing-masing sambil saudara duduk. 3 hal kita pelajari hari ini. Kalau Tuhan sudah memulai sesuatu yang baik dalam hidupmu, Dia akan menyempurnakan walaupun dalam perjalanannya sepertinya tidak baik. Saya ingin berdoa buat saudara yang mempertanyakan Tuhan tentang keadaanmu saat ini. Bapa surgawi, nyatakan kasih kemurahan-Mu lebih lagi dalam kehidupan umat-Mu, supaya memiliki value yang berkata bahwa kalau Tuhan sudah memulai dalam hidupku, Dia akan terus tidak pernah give up sampai aku menjadi sempurna. Memberikan kerelaan kepada anak-anak-Mu Tuhan untuk diproses oleh Tuhan. Karena tidak ada perkara yang jelek, perkara yang baik sedang Kau buat dalam hidup kami. Yang kedua, usahakanlah untuk mengasihi Tuhan Bapak Ibu. Jangan kau berkata kau mengasihi Tuhan karena kau sudah rajin ke gereja, sudah membawa persembahan. Mengasihi Tuhan itu artinya mendengar suaranya, menerima suaranya, dan melakukannya dalam hidup saudara. Kalau kau bungkus hidupmu hanya dengan kegiatan-kegiatan agamawi, tidak menjamin hidupmu akan menjadi lebih baik. Karena dosa menghasilkan kutuk. Kutuk itu adalah eksekusi mati buat rohani kita. Tragedi akan terjadi, masalah bertubi-tubi, persoalan datang. Apa engkau mengajari umatmu untuk memiliki nilai mencari Tuhan, mengasihi Tuhan, mengusahakan untuk mengasihi Tuhan? Bukan karena kau kurang kasih, karena kau mengasihi kami. Sehingga bukan kutuk tetapi berkat yang akan menyertai sidang jemaat seumur hidup kami, dikejar oleh berkat. Karena setiap hari kami mengusahakan untuk melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Bagi yang tidak bisa appreciate kepada generasi-generasi yang berbeda, orang tua kepada anak tidak bisa appreciate.
Anak kepada orang tua tidak bisa appreciate, apalagi kepada generasi kedua ketika tidak ada appreciate. Kita punya value dalam hidup kita. Hormati mereka, kasihi mereka, hargai mereka. Memulai menghormati orang tuamu, memulai menghormati mentor-mentormu, memulai mengasihi, menghargai anak-anakmu yang mungkin kelihatannya lambat, susah mau diajar. Hargai, duduk bersama mereka, alami, supaya berkat turun ke atas hidup. Terima kasih Tuhan, berikan kesabaran, buah roh itu nyata dalam kehidupan sidang jemaat, sehingga umatmu di tempat ini memiliki value melayani setiap generasi. Terima kasih. Bahkan untuk sidang jemaatmu yang rasanya seperti dipaksa untuk melayani anak-anak Sunday School, atau sepertinya dipaksa untuk melayani orang-orang tua, Bapak, biarkan kami punya value karena semua generasi harus dilayani. Kami mengerjakannya dengan baik, karena itu yang akan membangun seluruh kehidupan rohani. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, hamba-Mu berdoa biar setiap value yang ada, yang sudah kami pelajari beberapa minggu ini, benar-benar boleh menjadi berkat buat kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua kita berkata amin. Haleluya. Betul, saya serahkan kepada yang akan membawa pengumuman. Kita makin berdiri sama-sama ya. Please don't take my sunshine away. Haleluya, mari beri tepuk tangan yang paling baik. Happy Mother's Day. Pastikan setiap ibu mendapatkan bunga ya. Kalau masih sisa diberikan kepada yang sudah menikah belum jadi ibu. Kalau masih lagi buat yang single juga boleh. Tapi wanita laki-laki jangan ambil ya. Haleluya. Mari kita akan selesai dengan ibadah kita. Amin. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Bapa Surgawi, tumpahkan tangan mata setiap kami pada siang hari ini. Sebelum kami pulang ke rumah kami masing-masing, hati kami bersyukur sebab Kau baik buat keluarga kami, Kau baik buat family kami, dan Kau baik buat seluruh sidang jemaat kami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pulang-pulang dengan membawa berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan persekutuannya di dalam Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian mulai saat ini akan sampai selama-lamanya. Semua kita berkata amin. Happy Mother's Day. God bless you. Haleluya. Boleh kita berfoto bersama? Nggak boleh ya?